Bayangkan sebuah kekaisaran bukan di Eropa, bukan di Timur Tengah. Sebuah kekuatan besar di Khatulistiwa, menguasai ribuan pulau, jalur perdagangan dunia, dan disegani oleh Cina, India, hingga Arab. Sebelum Indonesia ada, sebelum bendera merah putih berkibar, pernah berdiri sebuah kerajaan yang wilayahnya nyaris seluas Indonesia hari ini. Namanya Majapahit. Dan kisahnya bukan sekedar cerita kejayaan, melainkan tentang ambisi, pengkhianatan, kecerdikan politik, perang saudara, dan toleransi, hingga runtuhnya sebuah imperium besar Nusantara. Awal sejarah, laut, tanah, dan takdir. Indonesia hari ini adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan negara dengan mayoritas muslim terbesar di muka bumi. Namun, persatuan wilayah seluas ini bukan hal baru dalam sejarah. Ratusan tahun lalu, Majapahit telah lebih dulu menyatukan Nusantara. Di bawah satu kekuasaan maritim, Majapahit adalah Thalassocracy, sebuah kekaisaran laut, penguasa samudra, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Pusatnya berada di Trowulan, yang kini kita kenal sebagai Mojokerto, Jawa Timur. Namun, kisah ini bermula jauh sebelum Majapahit berdiri. Welcome back di Mas Daily. Sekitar 3.500 tahun lalu, bangsa Austronesia, pelaut terbaik pada masanya, berlayar dari Taiwan menuju Nusantara. Mereka tidak sekedar singgah, mereka menetap, membangun peradaban, dan mewariskan kemampuan maritim luar biasa. Pulau Jawa menjadi pusatnya, tanah paling subur di dunia dengan belasan gunung berapi aktif yang menciptakan kesuburan tiada tanding. Lebih dari itu, Jawa adalah gerbang menuju Selat Malaka, urat nadi perdagangan dunia kuno yang menghubungkan Cina, India, Persia, dan Arab, hingga Kekaisaran Romawi. Rempah-rempah Nusantara berlayar ribuan kilometer jauh sebelum bangsa Eropa mengenal samudera. Dan dari sinilah kerajaan-kerajaan besar mulai terlahir. Kontak dengan India membawa agama Hindu dan Buddha. Raja-raja Nusantara mulai menyebut diri mereka Devaraja, raja sebagai wakil dewa di bumi. Candi Prambanan dan Borobudur berdiri sebagai saksi. Namun, kekuasaan tak pernah abadi. Perpindahan ibu kota, perebutan tahta, dan pengkhianatan mengguncang kerajaan-kerajaan Jawa. Hingga akhirnya muncul Singasari yang mencapai puncaknya di bawah Kartanegara. Kartanegara berani menantang dunia, bahkan menolak tunduk kepada kekaisaran Mongol. Mongol mengirim armada besar sekitar 1.000 kapal dan 20.000 prajurit menuju Jawa. Namun, Singosari telah runtuh oleh pemberontakan Jayakatong. Di tengah kekacauan itu, muncullah seorang bangsawan muda, yaitu Raden Wijaya. Dengan kecerdikan politik luar biasa, ia berpura-pura tunduk kepada Mongol menggunakan mereka untuk menghancurkan Jayakatong.
Dan ketika Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang. Perang gerilya, hutan, rawa, dan musim angin menjadi senjata Nusantara. Mongol pun angkat kaki. Tahun 1293, Raden Wijaya memahkotai dirinya sebagai Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Majapahit. Majapahit lahir dari darah dan intrik. Masa awal Majapahit jauh dari kata damai. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Intrik pejabat, fitnah Mahapati, kematian Ranggalawe dan Lembu Sora, perpecahan wilayah antara barat dan timur. Namun Majapahit bertahan. Tahta berpindah ke Jayanegara, raja muda yang lemah dan penuh konflik. Ia dikelilingi pemberontakan hingga akhirnya dibunuh oleh tabibnya sendiri. Dan dari kekacauan itu muncullah seorang ratu, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, naik tahta. Didukung seorang tokoh yang kelak melegenda Gajah Mada. Saat diangkat menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpah pelapar. Ia bersumpah tak akan menikmati kesenangan sebelum menyatukan Nusantara. Dan itu bukan sekedar janji. Bali ditaklukkan, Sumatera kembali ke pangkuan. Majapahit mulai berubah menjadi kekuatan terbesar Asia Tenggara. Di bawah Hayam Wuruk, Majapahit mencapai masa emasnya. Wilayahnya membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua hingga semenanjung Malaya dan Singapura. Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga pusat perdagangan global. Beras, lada, pala, cengkeh, kayu cendana mengalir ke pasar-pasar dunia. Armada lautnya, kapal Yong raksasa, ditakuti dan disegani. Majapahit memiliki 30.000 pasukan profesional dan ratusan ribu prajurit dari wilayah Fasal. Di tengah kejayaan itu, Majapahit membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Di tengah kejayaan itu, Majapahit membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan. Sebuah filosofi. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Hindu dan Buddha hidup berdampingan, perdagangan asing diterima, budaya berkembang. Filosofi ini kelak menjadi pondasi Pancasila dan jati diri Indonesia modern. Namun konflik tak pernah benar-benar hilang. Perang saudara, Paregreg, munculnya Kesultanan Malaka, penyebaran Islam di pesisir Jawa, dan bangkitnya Kesultanan Demak perlahan menggerus kekuatan Majapahit. Hingga akhirnya ibu kota runtuh, kekuasaan Hindu di Jawa berakhir, era baru dimulai. Majapahit memang runtuh sebagai kerajaan, namun tidak sebagai warisan. Ia hidup dalam budaya, dalam toleransi, dalam persatuan Nusantara. Dan ketika Indonesia berdiri sebagai negara modern, bayangan Majapahit masih terasa hingga hari ini.
sebuah pengingat bahwa jauh sebelum dunia mengenal Indonesia, Nusantara telah pernah menjadi pusat peradaban dunia. Wallahu a'lam bishawab.